Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul 'arsy rafi'ud darajat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahli khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tema pada kesempatan ini tentang tadabbur surah Al-Hasyr. Apa beda tadabbur dan tafsir? Tafsir ini lebih mendalam, ya, artinya mengungkap. Tafsir adalah menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan tadabbur ini adalah menghayati, berusaha untuk memahami dan mengambil manfaat atau ibrah, hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran untuk diamalkan, sehingga untuk bisa mentadaburi atau menghayati, ya, sarananya dengan tafsir. Tafsir ini diperlukan metode-metode khusus. Ada bil ma'thur, ada bil dirayah, ada bil isyarah, dan dilakukan oleh ulama-ulama yang punya kompetensi, punya ilmu-ilmu alat yang memadai. Nah, sedangkan tadabbur ini sifatnya lebih fleksibel, karena tadabbur ini adalah menikmati apa yang sudah dihidangkan oleh para ulama pendahulu kita. Ibarat makanan itu sudah termasak, kita tinggal menikmatinya, menghayatinya, dan memanfaatkan untuk kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan. Nah, menurut informasi dari panitia bahwa dulu, ya, pernah disampaikan tadabbur Al-Hasyr ini 1-5. Saya meneruskan kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas paragraf berikutnya, ayat ke-6 sampai 10 insya Allah. Kita sesuaikan, ya, mudah-mudahan cukup, ya, pada paragraf ini. Nah, jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan pada ayat 6 dan seterusnya, perlu kita ketahui tentang kondisi masyarakat Madinah setelah Nabi hijrah ke sana. Di sana ada kaum muslimin yang mana mereka ini terdiri dari 2 komunitas besar, yaitu para sahabat muhajirin. Mereka dari Mekah ke Madinah tidak membawa harta. Mereka hidup di Madinah dalam keadaan yang bersahaja. Ini nanti akan kita bahas pada ayat ke-8. Kemudian ada kaum Ansar. Muhajirin kita tahu maknanya orang-orang yang berhijrah, sedangkan Ansar adalah orang-orang yang menolong. Ini dibahas di ayat ke-9-nya. Di antara strategi Rasulullah SAW untuk merukunkan 2 kelompok besar kaum muslimin ini adalah at-ta'akhi,
mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Karena orang Muhajirin meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, perlu ditampung, perlu ditolong oleh orang-orang yang sudah masuk Islam. Sebelum Nabi hijrah itu sudah mengutus Mus'ab bin Umair menjadi dai, duta mendakwahkan Islam di Madinah. Kemudian Mus'ab mendekati tokoh-tokoh di Madinah, di antaranya Sa'ad bin Mu'ad, ada Sa'ad bin Ubadah, tokoh-tokoh sentral yang dengan masuknya tokoh-tokoh sentral itulah memudahkan Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di seluruh rumah yang ada di Madinah. Sehingga ketika Nabi hijrah itu sudah siap sambutan masyarakat Madinah dengan kehadiran Rasulullah di sana. Jadi at-ta'akhi bainal ansar wal muhajirin. Nah, komunitas yang lain ada kaum munafikin. Mereka ini sebagian besar adalah kaum musyrikin Madinah. Mereka tampak sebagai muslim sejati hingga kaum muslimin tidak mengetahui kemunafikan mereka. Disebutkan di surat At-Taubah 101. Komunitas kaum munafikin ini tidak nampak. Ya, gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau dari suku Khazraj yang sebelum kedatangan Rasul di Madinah itu ya semacam sudah menjadi kepala daerahnya Madinah. Sehingga ketika Rasulullah datang, posisinya tergusur, tereliminasi. Nabi datang dengan sambutan dari orang-orang Ansor, kemudian orang-orang Muhajirin memperkuat. Nah, sehingga kedudukan Abdullah bin Ubay ini tersingkir. Tidak ada pilihan lain kecuali ikut ngeblok ke barisan kaum muslimin, seolah-olah dia muslim. Kalau anaknya muslim, namanya juga sama, namanya juga Abdullah bin Abdillah bin Ubay. Nah, itu kisahnya panjang ya. Jadi kaum munafikin ini membuat duri dalam daging, susah ya. Mereka tidak bisa teridentifikasi, bahkan ya, para sahabat tidak tahu. Yang mengetahui rahasia ini munafik atau muslim itu hanya Rasulullah dan juga ada seorang sahabat yang diberi julukan Sahibu Sirrin Nabi, yaitu mata-mata intelijen Rasulullah, Hudzaifah ibnul Yaman, punya catatan khusus. Jadi kalau orang-orang yang meninggal dunia, Hudzaifah ini sholat di belakangnya, ya berarti dia muslim. Tapi kalau beliau nggak ikut sholat, oh berarti munafik. Nah itu ya, kerahasiaan dijaga, tidak di blow up. Kemudian di samping itu ada kaum Exodus. Orang-orang Yahudi ini, mereka sebelumnya tinggal di kawasan Syam dan terusir pada saat kalah melawan pasukan Romawi. Mereka terusir kemana-mana, ada yang ke Eropa, ada yang ke Afrika, dan ada yang ke kawasan Hijaz ini, ke Mekah Madinah ini. Jadi mereka juga sebenarnya pendatang, tetapi lebih dahulu menempati kawasan Madinah. Jadi seolah-olah mereka ini ya seperti pribumi, padahal pendatang juga. Di antara motivasi mereka datang ke kawasan Madinah karena mereka mendengar informasi Nabi akhir zaman itu diutus sampai ke Madinah di tempat yang banyak pohon kurmanya, dan mereka berharap Nabi akhir zaman itu dari komunitas Bani Israel ini. Itu motivasi mereka datang ke Madinah, supaya terpilih di antara mereka itu Nabi akhir zaman. Nah, ternyata Nabi akhir zaman dari keturunan Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Israel ini Nabi Yakub ya, putra dari Nabi Ishak. Walaupun sama kakeknya juga Ibrahim ya. Jadi mereka iri ya, hasad, tidak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Nah, itulah cerita singkat keberadaan Yahudi di Madinah. Ada 3 suku besar orang-orang Yahudi, yaitu Bani Qainuqa.
Mereka ini ahli dalam bidang pembuatan senjata dan barang-barang pecah belah. Kelompok Bani Qainuqa inilah yang melakukan pengkhianatan pada awal-awal setelah perang Badar. Ketika mereka mendengar kaum muslimin menang dalam perang Badar, mereka meremehkan. Oh, yang benar saja, ya sudah wajar, karena yang dilawan itu orang-orang dari Mekah yang tidak punya pengalaman perang. Coba kalau melawan kami. Jadi seperti itu ya, meremehkan. Padahal 3 komunitas orang-orang Yahudi ini di Piagam Madinah masuk pada klausul perjanjian. Jadi kan Nabi datang ke Madinah itu ada 3 strategi utama untuk membangun masyarakat Madinah. Yang pertama, binaul masjid, membangun masjid untuk konsolidasi sebagai pusat. Masjid ini sebagai markazul ibadah wa markazul qiyadah, 2 fungsi masjid utama ini, sebagai pusat peribadatan dan sebagai pusat konsolidasi atau dalam bahasa kita pemerintahan. Itu di Masjid Nabawi sentralnya. Masjid multifungsi untuk ibadah dan untuk musyawarah, bahkan untuk latihan perang-perangan di situ. Yang kedua, at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansari, yang mempersaudarakan orang Ansar dan Muhajirin. Yang ketiga, dibuatlah Piagam Madinah, Wasiqatul Madinah, perjanjian Madinah ini antara orang-orang Muslim dengan orang-orang non-Muslim, termasuk di situ orang-orang Yahudi. Karena Madinah bentuknya atau masyarakatnya majemuk, masyarakat yang plural, maka harus dijaga kesatuan dan persatuannya, terutama dengan orang-orang Yahudi. Semuanya ini terikat perjanjian, tetapi yang melakukan pengkhianatan lebih dulu Bani Qainuqa, sehingga mereka akhirnya terusir. Jadi mereka melakukan pengkhianatan setelah perang Badar, akhirnya terusir ya. Kisahnya juga agak panjang ya. Kemudian, kisah yang berikutnya yang terusir adalah Bani Nadir ini, yang diabadikan di surat Al-Hasyr. Sehingga surat Al-Hasyr ini nama lainnya adalah surah Bani Nadir. Jadi mereka terusir ya kurang lebih pada bulan Rabiul Awal tahun ke-4 Hijriah setelah perang Uhud. Jadi mereka ini meremehkan kaum muslimin. Kaum muslimin saat perang Uhud kan kalah dari orang-orang kafir, walaupun pada saat berikutnya menang ya. Jadi perang Uhud ini awalnya kalah, kemudian kaum muslimin pada saat balik ke Madinah belum lama berselang istirahat sudah disuruh berangkat lagi Rasulullah dengan para sahabat mengejar orang-orang kafir Quraisy dalam perjalanan ke Mekah itu. Akhirnya sampailah di tempat namanya Hamraul Asad. Takut mereka, ketakutan, walaupun kaum muslimin berdarah-darah, luka-luka, Allah menguatkan Nabi dan para sahabat. Akhirnya orang-orang kafir ketakutan pulang ke Mekah ya. Jadi pada akhirnya menang perang Uhud ini, walaupun tidak diekspos ya. Jadi ketika kaum muslimin mendapatkan kekalahan, itulah kaum Bani Nadir meremehkan kekuatan kaum muslimin, sehingga mereka melakukan pengkhianatan. Jadi saat itu singkat cerita ada kesalahpahaman, ada 2 orang dari Bani Nadir yang terbunuh oleh salah seorang sahabat tanpa sengaja, nggak tahu ya. Kemudian ketika sampai di Madinah diceritakan, Nabi tegas ya, kenapa 2 orang ini sudah terikat perjanjian dengan Madinah, harus dilindungi, kenapa kamu bunuh? Maka Nabi berangkat untuk membayarkan diat pembunuhan tanpa sengaja, itu harus dibayar dengan diat tebusan ya. Nabi bersama para sahabat datang ke Bani Nadir untuk negosiasi membayarkan diat itu. Nah rupanya mereka berkhianat, memanfaatkan situasi itu ya, karena provokasi sana sini. Ketika Nabi dalam pertemuan itu dibuatlah semacam konspirasi ya. Jadi ada yang sudah mengintai dari atas bukit akan menimpakan batu besar kepada Rasulullah untuk membunuh Nabi saat itu. Tapi Nabi diberikan wahyu ya, oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat Jibril, dan akhirnya beliau selamat. Nah rupanya itulah ya. Jadi pengkhianatan yang seperti itulah kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulnya, kalau seperti ini nggak bisa dibiarkan,
mereka harus dikasih pelajaran. Maka terjadilah pengepungan Bani Nadir ini ya Rabiul Awal tahun ke-4 Hijriah. Kalau Bani Quraidah setelah perang Khandaq ya. Jadi saat itu ya sudah mungkin diceritakan pada ayat 1 sampai 5 ya, bagaimana dramatisnya mereka ketakutan di dalam dan kurma-kurmanya dibakar. Ya, mereka sampai protes, "Wahai Muhammad, kamu memerintahkan kepada kita untuk melakukan menyebarkan kedamaian, tapi kenapa engkau membakar kurma-kurma kami?" Ya? Maka Allah Ta'ala nanti menjawab di ayat yang ke-6 dan seterusnya itu perintah Allah sebagai bentuk memberikan pelajaran yang berat kepada mereka dalam melakukan pengkhianatan kepada Nabi dan para sahabat. Nah, itulah Bani Nadir akhirnya terusir dari perkampungannya, sebagian ke Syam, sebagian ke Khaybar. Tadi di awal ayat kedua tadi ya dibacakan, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li'alil hasyar. Allah lah yang telah mengusir, telah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlul kitab dari rumah-rumah mereka pada pengusiran pertama. Al-hasyar artinya pengusiran. Pengusiran pertama pada zaman Nabi ini, mereka terusir ke Syam dan sebagian ke Khaybar. Kapan pengusiran keduanya? Itu pada zaman Umar bin Khattab. Jauh ya. Jadi pada masa Umar itu mereka terusir sama sekali dan terbebaskan dari Jazirah Arab berdasarkan pesan Nabi, jangan sampai ada agama selain Islam di bumi Arab ini. Akhirnya Umar mengusir orang-orang yang non-muslim. Nah, seperti itu ceritanya pengusiran yang berikutnya. Nah, sedangkan Bani Quraidah ini diceritakan di surat Al-Ahzab ayat 26 sampai 27. Ini juga akhirnya terusir, bahkan lebih dramatis ya, mereka tidak mau menyerah dan ada eksekusi massal ya. Ada kuburan massal di Madinah yang laki-laki dibunuh karena mereka tidak mau masuk Islam. Nah, kurang lebih seperti itulah komunitas yang ada di Madinah pada saat Nabi hijrah. Nah, kurang lebih seperti ini peta wilayah Yathrib ya. Jadi Yathrib ini nama sebelum Nabi masuk ke sana. Setelah Nabi hijrah itu dinamakan Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Kemudian Rasulnya dihilangkan menjadi Al-Madinah. Nama kotanya namanya Al-Madinah. Kemudian berkembang menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu Madinah yang bersinar. Munawwar artinya yang bersinar karena datangnya Rasul. Kemudian ada juga nama lainnya adalah Thayyibah. Thayyibah ini nama Madinah. Jadi ada nyanyiannya Haddad Alwi, ya Thayyibah itu ya Madinah maksudnya. Nah, jadi petanya ini kalau di sini adalah Masjid Nabawi sebagai sentralnya, Masjid Rasul, kemudian di sini ada makam Baqi. Nah, ini ada Kuba. Nah, kemudian di sini ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah ya. Jadi ada Bani Qainuqa ini ya, 3 suku besar yang ada yang didiami oleh orang-orang Yahudi itu tinggal di sekitar Madinah ini, masuk pada bertetangga dengan kaum muslimin. Nah, kalau pada perang Khandaq itu dibuat parit, ini kan bukit-bukit ya. Nah, jadi perang Khandaq itu dibuat parit melintang dari sini ke sini. Mereka nggak bisa akses kanan kiri karena ada bukitnya ini. Nah, Bani Quraidah itu berkhianat di perang Khandaq nanti, di perang Ahzab. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini peta Madinah saat ini ya, lebih padat. Ini Masjid Nabawi, ini Baqi, kemudian di sini adalah kawasan Kuba, ada Masjid Kuba di sini. Jadi sekitar sinilah ya kurang lebih perbandingannya antara dulu dengan sekarang ya. Nah, teman sekalian, tema pembahasan surat Al-Hasyr ini kalau bisa diklasifikasikan ada 5 paragraf, 1 sampai 5 tentang pengusiran kaum Bani Nadir, kemudian janji Allah untuk memenangkan kebaikan. Sedangkan kita akan bahas paragraf kedua ayat 6 sampai 10 tentang hukum faid serta karakter para perintis dakwah. Kemudian
pembahasan di paragraf ketiga, ciri-ciri penentang dakwah. Ini sudah saya siapkan slide-nya sebenarnya, tapi sepertinya tidak menuntut waktunya ya. Yaitu ayat 11 sampai 17 ini. Siapa yang menentang dakwah, ciri-cirinya, kejahatannya seperti apa. Kemudian ayat 18 sampai 21 ini ciri-ciri pendukung dakwah. Ini juga sudah ada slide-nya. Jadi pendukung-pendukung dakwah, bagaimana cirinya dan bagaimana apa yang bisa kita ambil pelajaran supaya kita termasuk pendukung dakwah. Nah, adapun paragraf terakhir ayat 22 sampai 24 ini mengenal Allah melalui Al-Asmaul Husna. Ini juga sudah ada yang biasanya sering dibaca ya para imam di masjid-masjid saat ngimami ya, yang isinya bagus sekali. Insya Allah kita akan membahas pada paragraf 6 sampai 10. Kalau panjenengan mau sampai sore nggak apa-apa ya, sampai tuntas ya. Tapi sepertinya belum direncanakan ya, insya Allah lain kali lah. Nah, inilah jamaah sekalian ayat 6 dan seterusnya ya. Saya baca dulu ya. Tadi sudah dibaca untuk mengulang keberkahan, kita baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma afa'a Allahu 'ala rasulihi minhum fama awjaftum 'alaihi min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu 'ala man yasha' wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Ma afa'a Allahu 'ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Wa ma afa'allahu ala rasulihi, apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulnya, minhum, ya, dari mereka, fama ujaftum alaihi min khayli wala rikab walakinnallaha yusallitu ala rasuli ala man yasha. Jadi harta yang didapatkan tanpa peperangan itulah faid. Itu diberikan Allah kepada Rasul dari mereka. Tidak perlu kamu memacu kuda atau unta untuk mendapatkannya. Walakin Allah, tetapi Allah yusallitu rusulahu, memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasulnya ala majasya, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura, apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri, falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil, maka alokasinya adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Kaila yakuna tulatan bainal aghniya'i minkum, yang demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang Allah yang disampaikan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang maka tinggalkan. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Jadi di sini ada alokasi harta fai untuk jenis-jenis ya, alokasi yang telah disebutkan dalam ayat ini, nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada potongan ayat yang menarik tapi sepertinya tidak dijelaskan di sini karena tidak stressingnya ya. Kaila yakuna tulatan bainal aghniya minkum, bagi yang konsen dalam ekonomi Islam ini perlu menjadi bahan penelitian ya. Mungkin bisa dibuat skripsi atau dibuat tulisan ya. Kalau Yusuf Qaradawi membuat tulisan atau buku konsep Islam dalam pengentasan kemiskinan, itu pakai konsep ini supaya harta tidak hanya beredar di orang-orang kaya saja. Nah, sepertinya konsep ini sudah dipraktekkan oleh ngapunten ya, dari etnis yang lain yang konsen di bidang itu. Jadi dari hulu ke hilir itu beredar di antara mereka ya. Jadi mereka kalau punya proyek, maka yang mengadakan misalnya bangunan ya, dari toko besinya, dari toko bangunannya, dari tukangnya itu dari mereka untuk mereka. Nah, rupanya umat Islam baru menyadari akhir-akhir ini ya, supaya kita punya semacam holding yang besar dan kita bisa mandiri. Nah, ini konsepnya seperti itu. Kalau ada tagline belilah dari warung tetangga, nah ini cocok ya. Daripada kita membelanjakan harta di minimarket yang bukan punya kaum muslimin, maka lebih baik kita beli di tetangga yang jelas-jelas muslim, yang dia butuh perputaran modal. Nah, itu diambilkan dari konsep ayat ini ya, supaya harta itu jangan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Orang miskin juga perlu untuk dientaskan kemiskinannya dengan diberikan harta zakat dan juga harta fai ini, dan juga infak sedekah. Kemudian ada ayat juga yang sangat bagus isinya, tapi karena kita kurang fokus ya dalam pembahasan di ayat ini, tadabburnya itu kan beda-beda ya, stressingnya. Wa ma atakumur rasul, apa yang Rasulullah sampaikan ambillah, dan apa yang Rasulullah larang maka tinggalkan. Ini pada awalnya keputusan fai ini diberikan otoritas oleh Allah kepada Rasulnya, maka nggak boleh protes. Orang-orang Ansor itu nggak boleh protes yang pada umumnya. Jadi yang diberikan alokasi fai hanya orang-orang Ansor yang miskinnya saat itu hanya 3 orang saja. Yang rata-rata itu dijelaskan ayat sesudahnya ini kan, untuk orang-orang fakir alokasinya yang mereka berasal dari Mekah, al-muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang terusir dari kampung halaman mereka. Mereka punya harta banyak di Mekah tapi harus ditinggalkan. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya dari kalangan sahabat. Pada saat mau hijrah ke Madinah diperintahkan untuk meninggalkan propertinya, perdagangannya di Mekah. Bahkan istrinya ketika akan ikut dengan Abdurrahman bin Auf dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy. Oh, stop dulu. Kalau kamu ikut suamimu, tinggalkan harta-hartamu, jangan bawa ke Madinah. Nah, rupanya saat itu istrinya masih memilih hartanya ya, masih tinggal di Madinah, di Mekah beberapa waktu, dan nanti baru setelah
kurang lebih tahun 7 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah itu istrinya ikut menyusul ke Madinah. Itu istri daripada Abdurrahman bin Auf. Jadi ditinggalkan semua hartanya sehingga mereka ukhriju min diyarihim wa amwalihim, dari properti rumahnya, kemudian hartanya ditinggalkan semua di Mekah. Yabtaguna fadlan minallah, mereka hanya mencari karunia dari Allah, waridwana, dan ridha dari Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah, mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, orang-orang Ansar. Jadi kalau ayat 8 adalah karakter orang-orang Muhajirin, ayat 9 ini karakter orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah, wal imana min qablihim, dan beriman sebelum kedatangan mereka karena dakwahnya Mus'ab bin Umair tadi ya, mereka sudah mukmin. Yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, tidak menemukan keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang mereka berikan kepada kaum muslimin. Artinya tidak pamrih, tidak ingin mendapatkan balasan dari orang-orang Muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka itsar, mementingkan keperluan orang lain walaupun mereka butuh. Jadi bukan orang-orang Ansar itu semuanya bukan orang-orang kaya, mereka juga ada orang-orang miskin juga, tapi mereka lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, siapa yang dijaga dirinya dari kefikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi sababun nuzulnya ayat ke-9 ini ya, supaya nanti tidak lupa, karena tadabburnya stresinya di masalah-masalah sosial dan dakwah ya. Jadi sababun nuzulnya ayat 9 ini ada beberapa versi, diantaranya sebagian orang Ansar yang punya kebun-kebun kurma. Jadi kalau kebun kurma ini yang sekarang masih banyak di Madinah, itu sudah terwarisi dari kakek moyangnya dulu. Sejak dulu Madinah ini penghasil kurma. Nah, jadi orang-orang yang punya kebun kurma datang ke Rasulullah, bagaimana pendapat panjenengan kalau kami membagi kebun kurma? Misalnya kalau yang punya 2 hektar, yang 1 hektar untuk kami dan 1 hektar untuk saudara kami dari Muhajirin. Maka Nabi mengatakan nggak usah begitu. Jadi kalian kelola saja kebun-kebun kurma ini, kemudian hasilnya nanti kalian share kepada saudara kalian dari Mekah, dari Muhajirin itu. Maka mereka pun setuju. Nah, maka turunlah ayat ini. Ada lagi kisah yang menjadi sababun nuzul, bahwa ada orang yang kelaparan dari Muhajirin ini, kemudian datang kepada Rasulullah. Rasulullah nggak ada makanan. Kemudian beliau tanya kepada para istri beliau, nggak punya. Akhirnya semacam dilelang ya, ditawarkan kepada orang-orang Ansar. Ada salah satu yang bersedia, saya siap ya Rasulullah menjamu tamu ini. Kemudian datanglah dia ke istrinya, ke rumah, tanya kepada istrinya, apa ada makanan untuk menjamu tamu? Ada tamu Rasulullah yang datang ke rumah kita. Kata istrinya, hanya 2 porsi untuk aku dan anak-anak. Kata suaminya, kalau anak-anak nanti tidurkan, nggak usah dikasih makan. Terus kita nggak usah ya. Jadi pada saat tamunya datang malam-malam, lampunya dimatikan. Kemudian makanan yang 2 porsi itu diberikan kepada tamunya. Sedangkan tuan rumah, etok-etoknya itu ya, kalau kita ada piring dan bagian sendok, kelondeng-kelondeng itu, tapi nggak ada isinya. Tamunya nggak tahu kalau tuan rumahnya nggak makan apa-apa. Akhirnya tamunya sudah kenyang dan pamit. Nah, maka ketika sahabat ini lapor pada Rasulullah pada pagi harinya, siang harinya, turunlah ayat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan kepentingan orang lain daripada diri mereka, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka dalam kondisi yang butuh. Masya Allah, mendahulukan tamunya daripada tuan rumah yang kelaparan itu. Ini pujian ya, pujian orang-orang
untuk orang-orang Ansor ini ya, dari Allah Ta'ala langsung. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka setelah kaum Muhajirin hijrah ke Madinah, orang Ansor menerimanya. Ada generasi berikutnya ini yang Islamnya sesudah keislaman dari para pendahulu mereka itu. Yaquluna, mereka berdoa, doa yang sangat indah yang menjadi tuntunan untuk kita semuanya yang sudah, supaya kita nggak punya penyakit hati kepada saudara kita. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk para saudara kami yang telah mendahului keimanan kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan, janganlah jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Inilah ayat yang sudah kita baca, insyaallah ya, kita akan bahas tadabburnya. Nah, di sini jemaah sekalian, tentang pengertian fai' dan hukumnya pada ayat yang ke-6 ini ya. Tentang masalah fai' dijelaskan, harta fai' ini diberikan ya, bahwa harta fai' dari Bani Nadir untuk Allah berikan pada Rasulnya tanpa harus bersusah payah memperolehnya dengan menunggang kuda atau unta. Kemudian ayat ke-7 dijelaskan tentang pembagian harta fai'. Yang dimaksud harta fai' adalah al-malul hasilil muslimin, harta yang dihasilkan untuk kaum muslimin ini, min amwalil kufar, dari harta orang-orang kafir, bi ghairi qital, tanpa peperangan, wala ijafi khail wala rikab, tidak perlu mengerahkan kuda ataupun kendaraan berupa unta-unta. Jadi tidak ada upaya, maksudnya kalau ghanimah ya, ghanimah ini dengan susah payah, dengan peperangan. Tapi kalau fai' ini tanpa adanya perlawanan. Nah, pada ayat 7 disebutkan bahwa harta fai' ini adalah untuk Allah, kemudian Rasulullah, kerabat Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, serta anak-anak yatim, anak yang belum balik yang ayahnya telah meninggal dunia. Ada lagi ya, tambahan penjelasan, jika ayahnya masih hidup maka tidak dinamakan sebagai anak yatim. Begitu pula kalau anak yatim itu sudah mencapai usia balik, maka ini bukanlah anak yatim lagi, ini dalam sudut pandang fikih ya. Jadi kalau sudah balik ke atas itu enggak yatim lagi ya. Kalau di Indonesia ini sampai berapapun itu umurnya disebut yatim. Nah, jadi memang berbeda ya antara sudut pandang fikih dengan tradisi kita. Kemudian juga untuk orang miskin yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang memiliki penghasilan namun penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Harta fai' juga untuk ibnu sabil, orang-orang yang mengadakan safar perjalanan jauh yang kehabisan perbekalan dalam safar tersebut. Dengan demikian, benda tersebut tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang kaya saja, akan tetapi juga beredar di kalangan orang-orang yang fakir miskin. Nah, inilah ya. Jadi kalau ghanimah itu 4/5-nya untuk pasukan tentara-tentara yang ikut berperang. Tapi kalau di sini dialokasikan untuk yang sudah ini. Kalau sepeninggal Rasulullah, maka alokasinya adalah untuk kepentingan publik, kepentingan kaum muslimin pada umumnya. Jadi di sini ada perhatian kepada kaum yang lemah. Kata afa'a berasal dari kata al-fai' yang mananya kembali. Artinya Allah mengembalikan harta yang ada pada Bani Nadir, dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini merupakan dalil bahwa harta hakikatnya adalah milik Allah. Allah hanya menitipkan amanah kepada kita untuk mengurus harta tersebut. Oleh karenanya, harta yang ada di tangan kita biasanya sebelumnya di tangan orang lain terlebih dahulu, kemudian berpindah ke tangan kita. Jadi karena kita hanya dititipi, maka kita meneruskan kepada orang lain. Nah, di antara riwayat sababun nuzul dari ayat yang sudah kita baca tadi ya, ada satu saat seorang sahabat menerima hadiah dari tetangganya, kawannya, berupa kepala kambing.
Kemudian sahabat ini berpikir, sepertinya tetangga saya, kawan saya lebih membutuhkan dari saya. Akhirnya dipindahkan kepala kambing itu ke tetangganya. Terus yang dikasih berpikir seperti yang pertama tadi, sepertinya tetangga saya lebih membutuhkan, sampai berpindah-pindah kurang lebih ada 7 rumah dan kembali kepada penerima pertama itu ya. Ya Allah, ya, seperti itulah masyarakat Madinah ya, yang luar biasa sifat isarnya tadi ya. Berpikir orang lain lebih butuh dari dirinya itu. Karena ini titipan ya, harta ini titipan ya, harus diamanahkan, ditasarufkan ke yang lain. Jadi harta seorang penjual sebelumnya ada di tangan pembeli. Kemudian harta seorang anak berasal dari orang tuanya. Begitu seterusnya. Karenanya harta yang kita miliki akan berpindah ke tangan orang lain, entah dari akad jual beli ataupun hibah yang kita berikan, ataupun hadiah, atau diwariskan kepada ahli waris peninggal kita, atau cara perpindahan harta lainnya, wakaf dan lain-lain. Karena itu Allah berfirman agar kita memberikan perhatian kepada kaum yang lemah dengan menafkahkan sebagian harta dari harta kita untuk mereka. Hak fakir miskin terutama ya, dengan skema kalau fakir miskin masuk pada asnaf ya, pada 8 asnaf yang berhak menerima zakat mal itu. Jadi zakat mal itu kita alokasikan untuk 8 asnaf. Tapi kalau zakat fitrah beda lagi ya, zakat fitrah ini hanya untuk fakir miskin saja, bukan ke 6 yang lainnya. Kalau biasanya sebelum Idul Fitri ada zakat fitrah, itu untuk fakir miskin saja. Kalau zakat mal bisa untuk yang lain-lain tadi, yang 6, yang lainnya disebutkan di atau bait ke-60 itu. Di surat Al-Hadid Allah berfirman, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berimanlah pada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, yang kamu mewakili untuk menguasainya. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Nah, kemudian Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakikatnya harta itu milik Allah. Hamba tidak memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah ridhoi. Siapa yang menginfakkan harta pada jalan Allah sama halnya dengan seseorang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya. Dari situ ia mendapatkan pahala yang melimpah. Hal ini menunjukkan bahwa harta kalian pada hakikatnya bukan milik kalian. Kalian hanya bertindak sebagai wakil atau pengganti dari pemilik harta yang sebenarnya. Karenanya manfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan harta tersebut di jalan yang benar sebelum hal tersebut hilang dan berpindah pada orang setelah kalian ya. Jadi mumpung kita dititipi dengan harta, maka kita alokasikan. Rizki sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kalau kita infakkan harta itu, maka akan berlipat ganda. Dulu pernah ketika ada kafilah dagang ya, yang dimiliki oleh Utsman bin Affan masuk ke Madinah dalam kondisi paceklik. Maka orang-orang para tengkulak itu sudah mencegat di perbatasan Madinah. Mereka menawar harga 2 kali lipat. Maka kafilah dagang punya Utsman nggak mau, 3 kali lipat tidak mau, 4 kali lipat nggak mau. Mereka bertanya, berapa yang kalian inginkan? Majikan kami Utsman menginginkan 10 kali lipat. Wah, tengkulak nggak mau, sudah angkat tangan, nggak sanggup kami membeli kelipatan 10 kali lipat itu. Nah ternyata setelah sampai di pusat kota Madinah, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Maka para tengkulak ini protes, katanya mau dibeli 10 kali lipat. Nah, ini kok malah dibagi-bagi? Jawaban Utsman, iya, dibagi-bagi karena Allah Ta'ala melipat gandakan pahalanya dengan 10 kali lipat ya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala 10 kali lipat.
saya mengharapkan pahala dari Allah, pahalanya 10 kali lipat. Itulah logika tijarah, ya, perdagangan Utsman untuk akhirat, untuk Allah, maka akan diberikan keuntungan ini sampai sekarang, ya. Hartanya terus berkembang. Nah, teman sekalian, ayat 8 sampai 10 ini ya tentang sifat-sifat muhajirin yang tadi sudah kita bahas, ya. Ayat 8 sampai 10 menceritakan orang-orang fakir dari muhajirin. Kemudian ayat 9 tentang orang-orang Ansor ini. Kemudian ayat 10-nya tentang generasi sesudahnya. Jadi yang diceritakan sifat-sifat orang muhajirin ini di ayat 8. Mereka berhak memperoleh pembagian harta fai. Dalam ayat yang ke-7 adalah orang-orang muhajirin karena dianggap kerabat Nabi. Mereka sebagai muhajirin datang ke Madinah mengikuti Nabi berhijrah dengan meninggalkan kampung halaman, sanak keluarga dan harta benda. Di Madinah mereka hidup dalam keadaan miskin, tetapi mereka adalah pembela Nabi dan berjuang di jalan Allah. Seakan dengan ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi agar memperhatikan mereka dengan memberikan sebagian fai untuk mereka. Jadi Allah akhirnya menyebutkan sifat-sifat mulia orang-orang muhajirin, orang-orang yang shadiqun, orang-orang benar, yang membenarkan ucapannya dan perbuatan yang nyata dan membuktikan ucapannya dengan perbuatan. Di antara sifat-sifat mereka adalah rela berkorban, ruhut tadhiyah. Kaum muhajirin siap mengorbankan jiwa dan raga untuk membela agama Allah dan Rasulnya. Mereka rela berkorban dengan meninggalkan rumah dan harta bendanya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengutamakan ridha Allah. Kaum muhajirin telah meninggalkan segala sesuatu yang mereka cintai dan senangi berupa tempat tinggal, kampung halaman, kekasih dan harta demi mencari ridha Allah, dan mereka membela agamanya serta mencintai Rasulnya. Nah, kemudian poin C adalah siap membela agama Allah. Kaum muhajirin siap mengorbankan jiwa, raga dan harta untuk membela agama Allah dan Rasulnya, yaitu dengan berjihad melawan orang-orang kafir. Kemudian poin D adalah mereka memiliki sifat jujur, orang-orang yang shadiqun, yang selalu berkomitmen mengerjakan konsekuensi atau tuntutan iman, melaksanakan iman dengan amal soleh dan ibadah yang lainnya. Berbeda dengan orang-orang hanya sekedar mengaku iman namun tidak membenarkannya dengan jihad, hijrah dan ibadah lainnya. Jadi itulah ya sifat-sifat yang baik. Kemudian sifat iffah. Iffah ini adalah menjaga kehormatannya, ya, tidak meminta-minta. Kemiskinan dan penderitaan orang-orang muhajirin sedemikian rupa sehingga ada yang mengikatkan tali ke perut mereka untuk mengurangi rasa lapar. Meski demikian mereka tidak menampakkan kemiskinan dan penderitaan kepada orang lain. Inilah sikap iffah orang-orang muhajirin. Maka disediakan pahala yang besar untuk mereka sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi, absyiru ya ma'syara su'alikil muhajirin bin nur atam yaumal qiyamah tadkhulunal jannata qabla aghniya'in nas bi nisfi yaumin wa dzaka 500 sanah. Bergembiralah wahai kaum muhajirin yang miskin dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kalian masuk surga lebih dahulu setengah hari sebelum orang-orang kaya. Setengah hari pada hari kiamat adalah selama 500 tahun masa di dunia. Kalau satu hari 1000 tahun nih. Orang-orang yang memiliki sifat dan keadaan seperti orang muhajirin ini akan ada sepanjang masa, selama ada perjuangan menegakkan agama Allah. Karena itu dalam ini berlaku juga bagi kaum muslimin saat ini dan kaum muslimin yang akan datang, ya. Jadi jemaah sekalian, hadis inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf saat itu menangis. Karena beliau orang yang kaya raya, sampai-sampai ingin memiskinkan dirinya. Sehingga ketika kaum muslimin pulang dari Tabuk, yang saat berangkat itu kan korma-korma mau panen. Kemudian kaum muslimin di perjalanan ke Tabuk itu butuh waktu 15 hari. Kemudian stay di sana 20 hari, pulangnya 15 hari. Jadi PP sampai sana itu 50 hari. Ketika mereka pulang, korma-korma sudah membusuk, nggak bisa dipanen. Rugi kan para petani ini. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mulak membeli korma-korma busuk ini dengan harga yang bagus.
Tetapi tidak lama kemudian datanglah utusan dari Yaman. Mereka terkena wabah penyakit, datang ke Madinah untuk mencari obatnya, penyakit yang menyebar di Yaman. Apa obatnya? Yaitu dengan kurma busuk ya. Jadi mereka tanya, siapa yang punya kurma busuk? Ini Abdurrahman bin Auf baru saja membeli dari para petani. Nah, maka dibelilah kurma busuk Abdurrahman bin Auf dengan harga yang terbaik oleh orang-orang Yaman. Itulah kalau sudah takdirnya kaya itu nggak bisa miskin ya, Insya Allah. Jadi sudah kaya sudah dinikmati, disyukuri ya, diinfakkan banyak ya. Abdurrahman bin Auf sampai nangis karena itu tadi. Ketika orang-orang kaya, orang-orang fukara itu kan hisabnya sedikit ya, hartanya sedikit, auditnya sebentar, masuk surga lebih dulu. Orang-orang kaya menunggu dengan keringat bercucuran di depan surga dengan hisab yang detail. Min aina akhadahu, dari mana harta ini kamu ambil? Wa fima anfaqahu, alokasinya kemana? Ada dua pertanyaan untuk harta ini. Menunggu waktu sampai 500 tahun ya. Jadi ngapunten bagi yang barangkali rezekinya belum banyak, yang masih miskin, berhusnudzon ya, barangkali masuk surga lebih dulu ya. Dari itu hiburannya ya, hiburannya untuk yang masih miskin. Nah, adalah untuk hiburan orang kaya juga jangan kecil hati, walaupun masuk surga belakangan, ketika sudah masuk bisa jadi derajatnya lebih tinggi daripada yang sudah masuk lebih dulu karena infaknya lebih banyak. Nah, itulah dinamika semuanya, insya Allah ahlul jannah, insya Allah kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah sifat iffah ya dimiliki oleh orang-orang muhajirin. Adapun orang-orang ansor ini, mereka punya sifat yang juga banyak ya pujiannya. Allah Ta'ala berikan apresiasi ya. Mereka mengutamakan saudaranya yang disebut dengan ithar. Jadi contohnya sudah kita sampaikan di sababun nuzulnya. Orang Ansor mencintai orang muhajirin yang menginginkan agar mereka memperoleh kebaikan sebagaimana mereka menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Rasulullah SAW mempersaudarakan orang muhajirin dengan orang Ansor seakan mereka saudara kandung. Orang Ansor menyediakan sebagian rumah mereka untuk orang muhajirin dan mencarikan wanita Ansor untuk dijadikan istri orang muhajirin. Jadi saling berbagi ya, nanti kita sebutkan bagaimana orang Ansor tidak berkeinginan memperoleh harta fai itu seperti yang telah diberikan kepada kaum muhajirin. Diriwayatkan Rasulullah berkata kepada orang Ansor, sesungguhnya saudara kami muhajirin telah meninggalkan harta dan anak mereka dan telah hijrah ke negeri kalian. Mereka berkata, harta kami telah terbagi di antara kami. Beliau berkata, atau yang lain dari itu. Mereka berkata, apa ya Rasulullah? Beliau katakan, mereka adalah orang yang tidak bekerja, maka sediakan kurma dan bagikan kepada mereka. Maka mereka menjawab, baik Rasulullah. Orang Ansor mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka, meski mereka sendiri dalam keadaan kekurangan. Yang dikisahkan ada seorang Ansor ya, yang kebetulan saat itu beliau kaya raya, disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, namanya Sa'ad bin Rabi. Beliau katakan, wahai saudaraku Abdurrahman, saya kaya raya, nanti saya bagi dua, sebagian untuk kamu, sebagian untuk saya. Saya punya dua istri, silakan kamu pilih yang paling kamu sukai, akan saya ceraikan. Kalau masa iddahnya selesai, silakan kamu nikahi. Nah, itulah. Tapi Abdurrahman bin Auf orang yang punya iffah tadi kan, punya harga diri. Beliau tidak, istilahnya tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ya, tidak aji mumpung ya. Beliau jaga harga dirinya. Saya nggak mau menerima kebaikan Anda, saya hanya minta tolong saja tunjukkan di mana pasar Madinah itu. Wah, di mana pasar Madinah? Akhirnya ditunjukkan di perkampungan tadi Bani Qainuqa itu. Jadi selama itu Abdurrahman mengamati tanpa modal. Beliau mengamati karena ilmu dagangnya sudah tingkat tinggi ya. Jadi dalam waktu yang tidak lama, kurang lebih 6 bulan saja, Abdurrahman bin Auf berhasil menguasai pasar Madinah ini, menjadi konglomerat dan datang kepada Rasulullah dan minta supaya dicarikan jodoh ya, mencari istri lewat Rasulullah. Itu karena sudah mampu ya, Masya Allah. Itulah ifahnya Abdurrahman bin Auf, seorang muhajirin yang tidak menerima kebaikan dari kawannya dari Ansor ini. Kemudian sifat yang diperhatikan kaum Ansor ini membuat mereka diuji oleh Allah dan menjadikan mereka termasuk golongan orang-orang beruntung atau al-muflihun, dan akan memperoleh apa yang mereka inginkan berupa pahala dari Allah dan Rasulnya. Kemudian sifat yang lainnya, mereka tulus
Kaum Ansor ketika membantu Muhajir yang berhijrah ke Madinah dengan harta dan berbagai fasilitas, tidak menaruh sedikit pun keinginan dalam hati mereka terhadap barang-barang diberikan tersebut, karena tulus ikhlas karena Allah, bukan karena pamrih. Kemudian poin C adalah dermawan. Patut kita lihat mereka adalah orang yang dermawan, muncul dengan sifat itu muncul dari keimanan. Kemudian mungkin keimanan muncul bersamaan dengan sifat tamak terhadap harta dan benci untuk berinfak. Keimanan hanya akan muncul bersama dengan sifat dermawan dan senang berbagi. Kemudian ayat yang ke-10 menceritakan walladzina ja'u min ba'dihim, yang datang generasi penerus. Ayat 10-nya menjelaskan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh generasi penerus orang dari setelah Ansar dan Muhajir ini. Generasi penerus tersebut adalah selalu mendoakan generasi sebelumnya dan mereka berlapang dada dan tidak ghil. Tidak ghil itu perasaan tidak nyaman. Kalau kita masih punya perasaan tidak nyaman, tidak ingin berpapasan dengan orang itu misalnya, itu hati-hati masih ada ghil dalam hati kita. Yaitu mereka selalu mendoakan generasi yang sebelumnya. Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan atau Bari menyampaikan bahwa generasi umat Islam yang datang sudah kaum Muhajir Ansor berdoa memohon ampun kepada generasi terdahulunya dan berdoa agar mereka dilepaskan dari dendam dan iri hati. Al-Qurtubi menyitir perkataan dari Imam Malik, barang siapa yang membenci salah satu dari sahabat Nabi, dalam hatinya terdapat rasa dendam dan dengki, maka ia tidak termasuk dalam golongan kaum muslimin sebagaimana difirmankan di atas. Jadi kalau ada sekte sekarang orang-orang Syiah misalnya mereka tidak takzim mereka membenci pada generasi sahabat. Nah, ini bahaya. Jadi nggak boleh. Walaupun mungkin ada kekurangan 1-2 ketika ada fitnah peperangan antara Ali dan Muawiyah, ada perang Siffin kemudian juga ada Ali dan Aisyah, ada perang Jamal. Kita berhusnudzon kepada mereka semua. Jangan berpihak kepada salah satu, karena mereka ini orang-orang baik. Muawiyah itu ahlul jannah. Selama ini kan dipersepsikan buruk. Beliau ahlul jannah. Ada riwayatnya. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin juga demikian Kemudian terbunuhnya Utsman dan sebagian fitnah yang luar biasa. Ini konspirasi yang luar biasa dari orang-orang ahlul kitab, orang-orang munafikin yang disusupkan. Pemicu-pemicu peperangan itu adalah dari provokator-provokator ini yang masuk ke barisan-barisan kaum muslimin dan memulai peperangan, dan yang menjadi korban adalah kaum muslimin. Jadi ini sejarah kelam yang perlu kita ambil pelajaran yang sangat berharga Kita jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak lain di luar umat Islam ini. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mencintai para sahabat Nabi Muhammad dan memaklumi atas kekhilafan dan mau memohonkan ampunan atasnya, maka ia termasuk salah satu sifat yang disebutkan dalam ayat di atas, yakni termasuk generasi sesudahnya kaum Muhajir dan Ansor, generasi penerus panji Islam. Kita semua sekarang ini, yang kita ini adalah termasuk ikhwanur Rasulillah, para sahabat Nabi, insya Allah maksudnya para temannya saudara Nabi yang didoakan oleh Rasulullah. Mereka dilindungi oleh Rasulullah. Kemudian poin B adalah berlapang dada serta tidak ghil. Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib mengatakan, setatina ayat di atas melingkupi semua umat muslimin yang ada, baik Muhajirin Ansor maupun generasi setelahnya. Bahkan generasi muslimah saat ini, lebih dari itu Ar-Razi mengatakan ayat di atas merupakan bentuk doa dan rahmat bagi seluruh umat muslim. Bentuk doa dan kasih sayang yang dijawantahkan dalam doa di atas dengan makna agar Allah melepaskan diri darinya sifat dengki, iri hati, mengadu domba dan dendam. Al-Qushairi dalam Lataiful Isyarat mengatakan bahwa generasi yang datang sudah Muhajir dan Ansor maupun sesamanya mereka semua dalam naungan kasih sayang Allah. Mereka saling mengasihi, saling meminta ampunan, memaafkan dan saling memintakan perlindungan. Barang siapa yang tidak menaruh rasa belas kasihan kepada semua umat Islam, maka ia bukan termasuk bagian dari agama Islam. Ini kan nasihat untuk kita Jadi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad harus punya sifat-sifat seperti ini. Kalau belum mari kita usahakan masing-masing kita punya potensi mungkin akhlak yang buruk, mari kita perbaiki bersama.
Nabi memberikan pesan, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu tabaraka ta'ala. Orang-orang yang memiliki sifat penyayang akan disayang oleh ar-Rahman, Allah Ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangi dan mengasihi kalian. Warrahmu syujnatun minar rahman. Kasih sayang itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Faman wasolaha, siapa yang menyambungnya, wasolahullah, akan disambung ya, akan disayang oleh Allah Ta'ala. Waman qata'aha, siapa yang memutuskan silaturahim, maka qata Allah akan memutuskan ya, darinya. Jadi inilah teman sekalian, semua kita punya ikatan ya, ikatan ukhuwah. Kalau di antara umat Islam ada ukhuwah Islamiyah. Kalau di antara kita saudara setanah air ada ukhuwah watoniyah. Kalau di antara seluruh umat sedunia ukhuwah insaniyah. Kalau di antara saudara ikatan darah ukhuwah ailiyah atau damawiyah, semua punya ikatan. Maka di sini kalau kita memberikan rahmat, kasih sayang kepada yang di bumi, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita, termasuk para malaikatnya. Kita dikenal oleh penduduk langit sana, rohnya dikenal. Oh, si fulan yang suka silaturahim, fulan yang suka berbuat baik, itu terkenal. Sehingga kalau meninggal dunia kemudian rohnya diangkat ke langit, mereka senang, ahlan wa marhaban, selamat datang. Mereka sukaria menyambut bau roh yang sangat harum. Mereka sukacita para malaikat. Tapi kebalikannya orang yang ahlul maksiat, kalau meninggal dunia, maka ketika diantar rohnya ke langit, baunya busuk, dan para malaikat tidak mau menerima kedatangan roh ini dan dilemparkan kembali ke bumi. Ya, kita tinggal pilih apakah ingin mendapatkan citra yang positif dengan amal-amal yang baik, ataukah citra yang negatif. Demikianlah teman sekalian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari waktu yang singkat ini ya, kita bisa memahami ayat ini dan bisa mengamalkan tentang sifat-sifat yang baik dari orang muhajirin, orang ansar, ataupun juga dari para generasi yang sesudahnya. Baik ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ar-Razi dan oleh para ulama yang lainnya ya. Jadi dalam mensikapi teks ayat ataupun hadis itu ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang bisa kita ambil itu dari keumuman lafadznya, bukan daripada kekhususan sebabnya. Kalau latar belakang ayat disebut sababun nuzul, kalau latar belakang hadis disebut sababul wurud. Nah, sababun nuzul, sababul wurud itu kita ketahui dalam rangka untuk menguatkan pondasi pemahaman. Tetapi aplikasinya itu berlaku secara kontekstual kapanpun dan dimanapun. Sehingga kalau dalam proses perjuangan ini ada semacam gesekan-gesekan dari para aktivis yang sama-sama menginginkan kebaikan, maka kalau memungkinkan ya dicari titik temu. Ada musyawarah ataupun ada semacam kesepakatan-kesepakatan untuk mencari titik temu. Seperti contoh yang bagus ya, bagaimana mencari titik temu pada saat memasuki Ramadan kemarin ya. Walaupun ada ini itulah, Allah alam sejauh mana kebenarannya ya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama mengawali Ramadan bareng ya. Kemudian insya Allah mudah-mudahan 1 Syawal juga bisa bareng, itu ada titik temunya. Nah, kemudian dalam hal yang furu'iyah lainnya ya, selama jadi kan ada sebuah kaidah yang menjadi panduan ya. Na'malu fi mattafaqna alaihi. Kita beramal terhadap hal yang kita sepakati bersama. Wa na'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita saling bertoleransi dalam hal yang kita berbeda di dalam hal itu ya. Berbeda yaitu perbedaan dalam masalah yang furu'iyah biasa, masalah fikih yang banyak sekali ya, itu banyak sekali perbedaannya. Bahkan masalah akidah juga ada perbedaannya, walaupun tidak sebanyak fikih. Dalam akidah ini walaupun dia usul ya, prinsip, tetapi ada yang disebut dengan furu'ul akidah, cabang-cabang dalam bidang akidah.
seperti yang tadi saya contohkan tentang masalah kehidupan di alam barzah, ketika orang-orang mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur itu apakah dengan ruh dan fisiknya atau dengan ruhnya saja. Itu para ulama beda pendapat, itu masalah furu'iyah, jadi bukan masalah yang prinsip ya. Nah, jadi sama ya, hukumnya berlaku dalam hal ini. Tetap ada sisi lapang dada ya, sisi kelapangan dada, karena mereka mungkin berbeda dengan kita sekarang, tapi bisa jadi besok lusa ada sisi kesamaan. Jadi ada mungkin kita tetap berdoa untuk kebaikan saudara-saudara kita, kemudian kita tetap berdoa semoga nantinya disamakan lagi dengan mereka tentang pemikirannya, tentang sudut pandangnya, tentang pilihannya dan sebagainya. Tetap mereka punya hak-hak ukhuwah, walaupun di sini barangkali supaya meminimalisir ya, kita ya bukan bermaksud membatasi, tetapi untuk menjaga kondisi hati barangkali kita batasi komunikasi. Itu adalah pilihan-pilihan teknis ya. Jadi jamaah sekalian, kalau dalam persoalan kaitan dengan muamalah insaniyah, ini standar saja. Ada yang memang punya hak ya, seperti sebagaimana saudara seiman seakidah yang utuh, ada yang punya hak yang kurang dari itu, semuanya secara proporsional ya. Kalau Imam Ghazali itu memberikan resep begini ya, supaya kita itu senantiasa berhusnudzon dalam bermuamalah kepada orang lain ya. Itu ada 5 konsep yang beliau sampaikan itu. Kalau kita sedang berinteraksi dengan orang yang usianya lebih tua, maka kita berhusnudzon, ya Allah, orang itu usianya lebih tua, amal solehnya lebih banyak, timbangan kebaikannya lebih banyak daripada saya, maka dia lebih mulia daripada di sisi Allah daripada saya. Yang kedua, kalau kita melihat berinteraksi dengan orang yang usianya lebih muda, anak-anak muda, remaja, kita berhusnudzon sudut pandangnya, ya Allah, dia usianya lebih muda dari saya sehingga dosanya lebih sedikit dari saya, maka dia lebih mulia di hadapan Allah daripada saya. Yang ketiga, kalau kita lebih diberikan potensi oleh Allah Ta'ala, potensi ilmu, potensi harta, potensi jabatan dan sebagainya, melihat kepada orang lain yang lebih rendah dari sisi dunia, maka kita melihatnya sudut pandang positif tadi yang sudah kita jabarkan. Ya Allah, harta orang itu lebih sedikit daripada saya, maka nanti mungkin dia lebih masuk surga dulu daripada saya, maka kita utamakan, kita hormati dia. Yang keempat, ini gampang kalau keempat ini, orang yang melihat orang lain lebih punya potensi, orang lain lebih kaya, orang lain lebih berilmu, maka dia berhusnudzon, ya Allah, orang itu dengan ilmunya bisa berdakwah kemana-mana, bisa ceramah di mana-mana, menyebarkan kebaikan. Ya Allah, dengan hartanya dia bisa berinfak kemana-mana. Adapun saya ini, apa yang bisa saya lakukan? Maka dia berdoa untuk kebaikan orang itu. Yang terakhir ini, ketika kita berinteraksi berhadapan dengan orang yang kafir, non-muslim, ataupun ahlul maksiat yang fasik, kita tetap dianjurkan berhusnudzon. Apa husnudzonnya? Ya Allah, mungkin hari ini dia kafir, siapa tahu besok ya, atau nanti sore dia masuk Islam, siapa tahu besok masuk Islam, dan bahkan Islamnya lebih baik daripada saya. Bukankah dulu para sahabat Nabi adalah para mu'allaf ya, kalau bahasa sekarang yang masuk Islam setelah dewasa itu kan mu'allaf. Bukankah para sahabat dulu mereka juga para mu'allaf? Para tabi'in juga sebagian orang-orang yang masa lalunya kelam, ada yang mantan perampok, ada yang mantan pembunuh, tetapi mereka bertaubat dengan taubatan nasuha dan bagus Islamnya menjadi para pejuang, mujahid, ahli ibadah, alim, ulama, banyak mereka. Nah, kita nggak boleh ujub pada diri kita ya. Mungkin kita sekarang dimudahkan untuk kebaikan, tapi siapa tahu ada fitnah apa besok sehingga waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, akhirnya membuat kita jauh daripada hidayah. Waliyadzubillah. Jadi inilah 5 sudut pandang yang perspektif yang
positif pada orang lain, yang dengan melihat sudut pandang positif itulah Allah Ta'ala menjaga kita supaya tetap istiqomah di jalan kebenaran daripada orang-orang yang berpikiran negatif. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita manfaat, kita istiqomah, dan kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Demikianlah semua sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.